Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Project Dimseku di sini kami akan melakukan demo aplikasi dan juga menjelaskan terkait untuk proses deploy di Varsal. Dengan langsung saja kita mulai untuk proses demo website. Oke, baik, ini adalah tampilan dari Dimseku di bagian home-nya, di mana menampilkan untuk UMKM dari Dimseku apa saja yang keunggulannya, mulai dari kualitas premiumnya, kemudian ragam variannya, dan juga harga yang affordable untuk mahasiswa. Nah, kemudian ini adalah sebagai bentuk review jujurnya. Kemudian alamatnya di mana untuk alamat outlet dari si Dimseku ini itu ada di Jalan Jatipurut. Kemudian yang operasionalnya di sini kami menyertakan semuanya. Kemudian WhatsApp ordernya ini udah langsung terhubung kepada si pemilik Dimseku sendiri. Nah, kemudian kita masuk. Kita coba login sebagai register di sini. Kita register dulu. Nama lengkap, misal nama lengkap adalah di sini kita klik Agus. Terus di sini dan passwordnya. Nah, passwordnya ini direkomendasikan untuk dari Google-nya karena udah terhubung juga untuk Google-nya untuk kita masuk register dengan Google. Tapi kita coba buat untuk passwordnya sendiri di sini. Oke, kita daftar sekarang dan juga di sini bisa masuk dengan Google. Oke, kita daftar sekarang. Nah, di sini halaman untuk tampilan profilnya di mana memberikan informasi lengkap untuk nama Agusnya, kemudian bergabung sejak tanggal berapa di website Dimseku ini. Kemudian di sini kita bisa edit untuk informasi akunnya, mulai dari ganti profilnya, kemudian untuk ganti passwordnya, dan bisa untuk simpan perubahannya di sini. Nah, kita masuk di menu untuk programnya. Untuk dari POVC user. Oke, di sini program spesial Dimseku. Di sini kita menyatakan untuk program spesial mingguan, mulai dari lihat menu diskonnya. Nah, ini belum ada promo karena belum ada inputan dari si admin itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada paket hemat keluarga yang langsung terintegrasi untuk si penjualnya ketika kita ingin melakukan pemesanan untuk paket hemat keluarga. Kemudian di sini event kuliner terbaru. Kemudian kita bisa cek jadwal untuk Dimseku buka outletnya di mana aja untuk event kulinernya, di mana dalam waktu dekat ini itu akan buka di pasar lokal di M Block. Ini informasi untuk event aja. Nah, kemudian di sini kita bisa main nih untuk tebak klakat hokinya. Jadi misal kita buka klakat, kita pilih dari 3 ini, nanti itu akan memberikan misal informasi untuk misal voucher dari si produk Dimseku itu sendiri. Misal kita pilih untuk klakat 3, klik untuk buka. Nah, di sini selamat Zong, coba lagi besok. Jadi itu sebagai bentuk implementasi untuk kita seru-seruan di dalam website Dimseku itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa masuk di halaman menu. Di halaman menu ini menyediakan untuk menu-menu yang disediakan oleh Dimseku itu sendiri, mulai dari dimsum mentai, lumpia ayam, si moza lengket, kemudian si udang bucin. Tapi sebelum itu kita masuk dulu di bagian about. Ini untuk penjelasan terkait UMKM untuk Dimseku itu sendiri. Ini di sini ada foundernya, kemudian yang sering ditanyakan atau FAQ-nya. Kemudian kita lanjut aja untuk proses checkout untuk menunya. Nah, di proses menu ini kita bisa melakukan pencarian untuk dimsum yang ingin kita pilih, dan juga untuk menunya kita bisa tambahkan sebagai menu favorit. Misal kita tambahkan untuk menu favorit dimsum mentai di sini.
Nah, di sini akan secara otomatis tersimpan di navbar untuk di bagian untuk favorit saya. Di sini akan tampil untuk menu favorit. Kita coba klik. Nah, ini menu favorit yang kita tambahkan tadi untuk dimsum mentai. Kita coba masukkan, ditambahkan keranjang. Serem. Nah, proses di keranjangnya udah masuk di cart-nya. Kita coba untuk melakukan check out payment di sini. Nah, di sini ada stoknya 5 dari dimsum mentai, kemudian harganya ada 30.000. Misal kita pengen pilih pesan 2 di sini, dan akan secara otomatis ke refresh untuk subtotal pembayaran yang akan kita lakukan. Kita coba refresh untuk jumlahnya. Nah, di sini akan secara otomatis untuk subtotalnya akan berubah menjadi 60.000. Kemudian kita masukkan alamat pengirimannya, misal Jalan Jeruk Purut. Nah, kemudian kita masuk di bayar sekarang, di mana untuk pembayaran ini kita lakukan integrasi dengan API yang ada di Sendit. Kita masuk di bayar sekarang. Nah, ini adalah proses checkout yang dimana ini adalah tampilan payment yang disediakan oleh si Sendit itu sendiri. Kita coba untuk di bagian payment e-wallet untuk GoPay. Kemudian kita coba untuk proses to pay. Nah, pembayaran masih proses dan secara otomatis akan diproses oleh si Sendit itu sendiri dan akan kembali lagi ke halaman si usernya. Nah, ini adalah untuk history pesanannya, di mana menampilkan untuk produk yang kita pesan tadi, kemudian total bayar, kemudian statusnya ini adalah paid atau menunggu, kemudian aksinya di sini kita bisa lihat invoice-nya, yang dimana di sini invoice-nya adalah kita statusnya belum bayar di sini. Nah, bagaimana untuk bisa dia statusnya berhasil, itu nanti akan akan di approve oleh si admin itu sendiri, dan statusnya akan secara otomatis ketika dicentang oleh admin itu akan statusnya sukses, dan untuk aksinya di invoice-nya juga akan berhasil untuk payment-nya. Untuk POV user seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke POV admin. Baik teman-teman, di sini kita akan langsung masuk aja ke bagian adminnya, di mana nantinya untuk bagian admin ini itu akan masuk dengan /login/admin, maksudnya /admin/login, dan nantinya di sini teman-teman itu bisa melakukan proses-proses untuk bagian dashboard. Di sini tuh sebenarnya itu ada dua bagian, komandan sebagai admin polis dan juga ada admin staff biasa. Keduanya itu sebenarnya hampir mirip, cuman untuk polis di sini tuh benar-benar bisa ngelakuin banyak hal yang sebenarnya staff admin itu bisa nggak ngelakuin. Nah, untuk pesanan-pesanan yang akan masuk tadi pun juga akan bisa dilakukan di bagian aksi sini, yang nantinya itu tuh bisa menjadi approve, yang dimana di bagian user nantinya ketika saya mengapprove di sini untuk pembayarannya, itu nanti otomatis akan terupdate di mereka itu menjadi statusnya itu lunas. Dan tentu saja untuk invoice-nya pun juga tentu saja di sini juga ada fitur untuk export CSV, terus ada grafik maupun inventaris dan user. Di sini kita bisa melihat juga nih teman-teman, untuk bagian yang tim internal ini tuh cuman bisa diakses oleh admin polis aja, sedangkan staf admin itu nggak bisa ngelakuin hal ini. Tentu saja ini tuh dibatasin ya teman-teman. Untuk bagian produknya pun juga bisa ditambahkan. Di sini kita bisa melakukan proses-proses CRUD. Di sini kita bisa menambahkan produk-produk untuk bagian dimsumnya. Kita bisa menambahkan dimsum ayam misalnya. Lalu dengan harga 50.000, dengan stok 20, dan deskripsinya. Lalu otomatis ini tuh nanti bakalan ke-update di bagian usernya teman-teman. Di bagian admin ini juga kita bisa melihat nanti akan ada fitur pelanggan maupun riwayat game, yang tentu saja itu nanti bisa melihat riwayat game yang akan divalidasi oleh si admin ketika mereka melakukan proses bermain game di bagian pelanggan. Nah, ini otomatis sudah ketambah nih di bagian produknya. Sekarang di bagian pelanggan
kita bisa melihat usernya. Terus ada tong sampah juga, kalau misalnya si admin policy itu bisa menghapus user dan bisa mengembalikannya lagi tuh nanti, sedangkan si admin biasa itu nggak bisa. Terus juga nanti bakal ada riwayat game juga kurang lebih, dan itu bakalan kesimpan untuk yang dihapus tadi di tong sampah untuk user akan hapus. Jadi untuk MySQL-nya itu untuk diterjemahkan ke bahasa pemrograman udah oke banget lah. Baik, sekian untuk bagian adminnya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan kepada teman saya. Tadi lu kayak gini apa gimana? Benar-benar asal baik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeploy di Vercel dan menjelaskan sedikit tentang CI/CD-nya. CI/CD di sini saya menggunakan Vercel dan juga TIDB Cloud, dan satu lagi Cloudinary. Yang dimana TIDB Cloud ini adalah database yang sistemnya adalah cloud, yang dimana akan tersambung dan terintegrasi dengan Vercel, yang ketika kita menggunakan website di Disneyco ini, data tersebut akan masuk ke TIDB Cloud. Dan juga ada Cloudinary, yang dimana adalah sebuah cloud untuk menyimpan image atau gambar, yang dimana Vercel ini sangat sensitif sekali ketika kita membuat sebuah produk dan ada gambarnya, dan gambar tersebut harus bisa muncul di depan website atau di bagian halaman menu seperti itu. Nah, image ini harus bisa keluar dan juga bisa terpampang dengan rapi dan harus bisa muncul di halaman website seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan Vercel sebagai aplikasi deploy, sebagai platform deploy, yang dimana ada dua environment, ada production dan juga ada preview. Untuk preview ini kita menggunakan domain untuk Dimsaiku namanya Git staging. Git staging ini adalah branch untuk melakukan preview atau pre-production. Lalu nanti akan kita klik di Git staging ini, maka akan muncul sebuah halaman website Dimsaiku tapi masih keadaan preview seperti itu. Dan ketika sudah selesai, apakah semua sudah aman dan berjalan dengan lancar, terutama di bagian payment gateway, baru kita deploy ke production, yang dimana akan website Dimsaiku ini live dan bisa digunakan untuk bertransaksi seperti itu. Project Dimsaiku telah melakukan untuk demo website dan juga untuk proses deploy ke Vercel. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.